babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Begini itu ya. Coba dibaca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul utawi iki bab kang maf'ul alladzi lam yusamma kang ora disebut apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Bahwa utawi ladzi lam yusamma fa'iluhu iku ismu isim almarfu kang den rofake alladzi lam yudkar kang ora den tutur apa fa'iluhu fa'ile maf'ul maf'ul. Apa al-fi'lu fi'il iku madian fi'il madi dumma kang mongko den dumake awaluhu huruf kawitan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu huruf kawitane fi'il. Lanjut wa kusira lan den kasrohake apa ma huruf kang tetep ing dalam sadurunge akhire fa'il fi'il wa ingkana lan den lan apa fi'il dengan fi'il direct cuma mongko den temahake apa awaluhu huruf kawitan fi'il wa futiha lan den fathake apa ma huruf qabla akhiri ingkang tetep ing dalam sadurunge akhire fi'il wa huwa lan utawi naibul fa'il iku ala ismaini ing atase romono wa mutmarin lan seluruh isim dhamir wa dhahiru mongko utawi isim dhamir iku nahwu qaulika umpamane ucapan sira lafadz duriba zaitun duriba wis den pukul sapa zaitun zaid wa yudrabu lan bakal mukul sapa zaitun zaid wa prima lan wis den mulyake sapa marun mar wa yukramu lan bakal den mulyake sapa marun umar. Terus lanjut ya. Wal mudmaru lan utawi naibul fa'il isim dhamir. Wal mudmaru lan utawi naibul fa'il isim dhamir iku nahwu qaulika upamane pengucap sira duribtu lafadz duribtu wa duribna lan lafadz duribna wa duribta dan lafadz duribta wa duribti dan lafadz duribti wa duribtuma dan lafadz duribtuma wa duribtum dan lafadz duribtum wa duribtunna dan lafadz duribtunna wa duriba dan lafadz duriba wa duribat dan lafadz duribat wa duriba dan lafadz duriba wa duribu dan lafadz duribu wa duribna dan lafadz duribna. Ya, jadi ini penjelasan mengenai maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya alias naibul fa'il ya. Jadi ini bisa juga disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada yang namanya kalimat aktif, ada namanya kalimat pasif. Ya, bedanya di mana antara aktif dengan pasif? Subjek kenapa? Kalau aktif kan subjeknya melakukan pekerjaan, kalau pasif dikenai pekerjaan. Cuman nggak nih kok kayak. Kalau aktif melakukan pekerjaan, kalau pasif dikenai pekerjaan.
dikenai pekerjaan. Wes contohnya saja gimana biar gampang. Kalau aktif kan bunga menyiram tanam ada bunga juga apa ya? Bunga menyiram bunga. Happy menyiram tanaman. Kalau pasif tanaman disiram happy. Happy menyiram tanaman. Aktif. Kalau pasif tanaman disiram happy. Ya, itu kalimat aktif sama kalimat pasif. Jadi kalimat aktif itu yang diawali dengan me. Jadi kata kerjanya melakukan aktivitas. Ya, biasanya diawali dengan me. Ayah mencangkul sawah. Nah, itu aktif apa pasif itu? Aktif. Ya, mencangkul. Kemudian kalau pasif sawah dicangkul oleh ayah, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Sawah dicangkul ayah. Feby menyiram tanaman, aktif. Tanaman disiram Feby. Iya, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kalimat aktif itu yang dinamakan dengan kalimat maklum ya. Kalau kalimat pasif itu namanya majhul ya. Nah, di sini yang kita bicarakan ini adalah bagian isim yang dirofakkan. Jadi di sini kita membicarakan tentang posisi fa'ilnya. Posisi fa'ilnya. Jadi susunan kalimat yang mana di situ fa'ilnya tidak disebutkan. Fa'ilnya tidak disebutkan. Sehingga dinamakan naibul fa'il atau pengganti fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, naib itu kan pengganti. Jadi menggantikan posisinya fa'il yang tidak disebut itu tadi atau yang tidak kelihatan, yang enggak ada. Ya. Sehingga dinamakan naibul fa'il. Contohnya kalau dalam kitab ini dicontohkan naibul fa'il itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang berupa dohir, ada yang berupa domir. Nah, sebelum ke situ itu diawali dengan penjelasan apa itu naibul fa'il. Naibul fa'il adalah ismul marfu' alladzi lam yudhkar fa'iluhu. Jadi isim yang dibaca rafa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa in kana al-fi'lu madiyan, ketika itu fi'ilnya berupa fi'il madhi, maka ada rumusnya. Rumusnya adalah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, ini yang harus hafal. Karena di sini sebagai kata kuncinya untuk membuat kalimat pasif atau majhul atau naibul fa'il. Ya. Jadi dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didommahkan huruf awalnya. Huruf awalnya apa? Awalnya fi'il madhi. Kemudian dikasrahkan huruf sebelum akhir. Contoh, ada fi'il madhi seperti kata doroba. Doroba itu fi'il madhi ya? Apa mudhari'? Madhi. Ya, fi'il madhi. Nah, ini kalau nanti dibuat naibul fa'il, maka nanti rumusnya mengikuti rumus yang ini tadi kita bahas. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Jadi doroba itu berubah menjadi duriba. Doroba huruf awalnya di dhamma. Huruf awalnya berupa apa?
dot. Maka di situ yang tadinya do diharokati fathah diganti dengan dhammah, du menjadi du. Kemudian kusiro ma qabla akhir, di kasroh huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir itu huruf apa? Ro, do, ro, ba. Jadi huruf sebelum akhir adalah huruf ro. Huruf ro itu dibaca kasroh, sehingga dari doroba menjadi duriba, ya, menjadi duriba. Kemudian kalau kita mencontohkan dalam suatu kalimat, jadi contohnya begini. Ahmad memukul kucing. Ahmad memukul kucing. Pakai fi'il madhi. Ahmad telah memukul kucing. Bahasa Arabnya gimana? Pakai doroba tadi. Doroba Ahmadu al-kitto atau kalau tanpa al titon. Doroba Ahmadu titon, ya, titon atau al-kitto, ya. Oh iya, papannya di sana ya. Nah, ya. Dibayangkan kalau bayangkan nulis di papan atau nulis di buku tulis. Jadi doroba Ahmadu al-kitto. Kitun, keti itu kucing kan? Iya. Bahasa Arabnya kitun. Ya. Karena jadi maf'ul bi, maka bacanya kan kitto. Ya. Doroba Ahmadu al-kitto. Ya. Ini kalimatnya aktif apa pasif? Aktif. Ahmad memukul kucing. Ahmad memukul kucing. Nah, sekarang dibuat naibul fa'il. Kalau dalam bahasa Arab yang tadinya Ahmad memukul kucing, kalau dibuat naibul fa'il menjadi kucing dipukul. Sudah. Kucing dipukul. Pelakunya tidak diperlihatkan. Pelakunya hilang. Pelakunya hilang. Cukup dengan kucing dipukul. Nah, menjadi bagaimana? Doroba Ahmadu al-kitto menjadi duriba al-kitto. Ya. Kenapa kok menjadi al-kitto? Karena yang tadinya al-kitto itu sebagai objek, sebagai maf'ul bi, doroba fi'il, Ahmadu fa'il, al-kitto maf'ul bi. Ya, masih ingat kemarin maf'ul bi itu nasab, sehingga dibaca al-kitto. Kemudian fa'il itu rafa, dibaca Ahmadu. Doroba Ahmadu al-kitto. Ingat, fi'ilnya fi'il madhi, kemudian fa'ilnya itu rafa, kemudian maf'ul bihnya itu nasab. Nah, sekarang dirubah menjadi bentuk naibul fa'il. Naibul fa'il seperti definisi tadi adalah tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi Ahmad itu hilang, sehingga menjadi kucing dipukul. Duriba al-kitto. Yang tadinya kitto berubah menjadi al-kitto. Kenapa? Karena al-kitto posisinya tadi mansub bergeser menempati posisinya fa'il, menggantikan kata Ahmad tadi. Ahmad tadi kan posisinya sebagai fa'il. Nah, karena fa'ilnya dibuang, maka di sini al-kitto yang berposisi sebagai objek bergeser menempati tempatnya fa'il, sehingga
di dalam pengi'rabannya dibaca rafa, ya, menjadi duriba al-qittu, kucing dipukul. Paham sampai di sini? Oke. Coba satu lagi contohnya. Siapa ya contohnya? Contohnya Yusuf membaca Al-Quran. Yusuf membaca Al-Quran. Kalimatnya adalah kalimat aktif. Kalimat aktif. Yusuf membaca Al-Quran. Pakai fi'il madhi. Bagaimana bahasa Arabnya? Qara'a Yusuf Al-Quran. Qara'a Yusuf Al-Quran. Al-Qur'ana. Qara'a Yusufu Al-Qur'ana. Nah, di sini aktif. Silahkan dirubah menjadi kalimat pasif atau silahkan dirubah menjadi naibul fa'il di dalam kalimat itu. Quri'a Al-Quranu. Al-Qur'anu. Ya, Quri'a Al-Qur'anu. Enggak, Quri'a Al-Qur'ana. Betul? Betul. Karena naibul fa'il, dia menggantikan posisi fa'il, ya, sehingga dibaca rafa. Jadi qara'a berubah menjadi quri'a karena dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Kemudian Al-Qur'ana berubah menjadi Al-Qur'anu. Al-Qur'an dibaca. Berarti begitu. Jadi yang tadinya Yusuf membaca Al-Qur'an menjadi Al-Qur'an dibaca. Ya. Jelas ya sampai di sini? Itu yang fi'il madhi. Sekarang untuk yang fi'il mudhari'. Wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dan ketika fi'ilnya adalah fi'il mudhari', maka didommahkan huruf awalnya, kemudian difathahkan huruf sebelum akhir. Yang tadi fi'il madhinya doroba, fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Nah, yadribu. Yadribu ini adalah fi'il aktif. Nah, sekarang kalau dirubah menjadi pasif, menjadi ya-nya diganti domah yu menjadi yu, ya, menjadi yud. Kemudian huruf sebelum akhir, huruf ra, yadribu, ri ya tadi ya, itu dibaca fathah. Berarti menjadi yudrabu. Yadribu menjadi yudrabu. Ya, menjadi yudrabu. Itu untuk fi'il mudhari'. Ya, kalau kalimatnya di dalamnya berupa fi'il mudhari'. Yadribu Ahmadu al-qitto. Kalau dirubah menjadi naibul fa'il menjadi yudrabu al-qittu. Yudrabu al-qittu. Ya. Kalau kalimat yang tadi apa tadi? Qara'a Yusufu Al-Qur'an, itu madhi. Kalau pakai mudhari' yaqra'u Yusufu Al-Qur'an, rubah menjadi naibul fa'il. Yuqra'u Al-Qur'anu. Ya, yuqra'u Al-Qur'anu. Ya. Jadi seperti itu perubahannya. Yang kemudian terpilah menjadi dua. Nah, itu sudah kita bahas ini tadi ya. Jadi dohir sama domir. Dohir yang kita contohkan itu tadi semuanya dohir. Jadi yang kelihatan, ya, kelihatan semuanya. Jadi bukan berupa isim domir. Yang kedua itu berupa isim domir. Ya, kalau
Kalau berupa isim domir, contohnya tadi seperti di dalam buku durib betul. Apa maknanya durib itu? Durib itu maknanya apa? Saya memukul. Telah Saya telah memukul. memukul. Saya telah Pukul. dipukul. Iya, saya telah dipukul. Duribna, kami telah dipukul. Duribta, kamu laki-laki telah dipukul. Duribti, kamu perempuan telah dipukul, dan seterusnya sampai duribna. Mereka perempuan telah dipukul. Ya, ini contoh untuk naibul fa'il yang berupa isim domir. Ya, isim domir itu kata ganti. Jadi tidak berupa kayak tadi Yusuf, Ahmad, Zaidun, Fatimah, tidak. Tetapi menggunakan kata ganti, saya, kamu, kita, mereka, dia. Nah, duribtu, saya telah dipukul. Ya. Duribna, kita telah dipukul. Itu kira-kira aslinya gimana ya kalimat aktifnya? Duribna, itu kira-kira kalimat aktifnya gimana? Kalimat aktifnya kira-kira seperti apa bentuknya? Gimana? Contoh saja Pak, ambil duribna. Duribna, kita telah dipukul. Nah, kira-kira kalimat aktifnya seperti apa? Gini, dorobana Ahmadu, misalnya begitu. Dorobana Ahmadu. Doroba itu fi'il madhi, na itu adalah isim domir sebagai kata ganti dari nahnu, tetapi dia berposisi sebagai maf'ul bi. Jadi gandengannya gandengannya fi'il madhi, maf'ul bi, baru kemudian fa'ilnya. Kan tidak harus berjejer fi'il, fa'il, maf'ul bi, kan tidak harus begitu. Jadi boleh tidak urut fi'il, fa'il, maf'ul, boleh fi'il kemudian maf'ul kemudian fa'il. Ya, seperti dorobana Ahmadu. Ahmad telah memukul kita. Ahmadnya hilang, dibuat menjadi naibul fa'il, menjadi duribna. Ya, jadi duriba karena gandeng dengan domir, maka dibaca duribna. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Kayak duribeta. Satu lagi, duribeta. Kira-kira aslinya kalimat aktifnya bagaimana? Dorobeta, zaitun, dorobeta. Dorobata, dorobata, dorobata atau dorobeta? Dorobeta, dorobeta, zaitun, dorobata, zaitun. Jadi contohnya dorobata, zaitun. Nah, di situ zaidunnya berposisi sebagai maf'ul ya, digeser posisinya menjadi hilang karena fa'ilnya hilang, kemudian menjadi duribeta. Ya, duribeta. Kamu telah dipukul. Insyaallah seperti itu ya. Baik, paham ya sampai di sini? Lanjut. Babul mubtada wal khabar. Babul mubtada wal khabar utawi iki iku bab nerangake mubtada lan khabar. Utawi iki iku bab nerangake mubtada lan khabar. Al mubtada'u utawi mubtada
Al mubtada'u utawi mubtada wa ya mubtada iku al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake. Iku al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake al ari kang sempit. Anil awamili saking pira-pira amil al lafdiyati kang bangsa lafaz. Wal khabaru lan utawi khabar huwa ya khabar. Wal khabaru lan utawi khabar huwa ya khabar iku al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake. Iku al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake al musnadu kang den sandenake disandarkan kang den sendekake ilaihi maring mubtada ya kang den sendekake ilaihi al khobaru utawi khobar huwa ya khobar iku al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake al musnadu kang den sendekake apa mubtada ilaihi maring khobar ilaihi maring khobar. Nahwu qaulika upamane pengucap sira. Nahwu qaulika upamane pengucap sira. Zaidun qaimun lafat Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun kalau dimaknai Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wa Zaidani qaimani lan lafat Zaidani qaimani. Wa Zaidani lan utawi Zaid loro iku qaimani ngadeg karone. Wa Zaiduna qaimuna lan lafat Zaiduna qaimuna. Wa Zaiduna qaimuna wa Zaiduna lan utawi Zaid akeh iku qaimuna. Iku qaimuna ngadeg kabeh. Fadhahiru mongko utawi mubtada isim dhahir iku ma barang taqaddama kang wis dingin. Taqaddama kang wis dingin apa dzikruhu tinuture ma. Wal mudmaru lan utawi mubtada isim dhamir iku isna asyara berapa? 12. Wahia utawi isna asyar. Wahia utawi isna asyar iku ana domir ana wa nahnu lan nahnu wa anta lan anta wa anti lan anti wa antuma lan antuma wa antum lan antum wa antuna lan antuna wa huwa lan huwa wahia wahia wa huma lan huma wa hum lan hum wa hunna lan hunna. Nahu qaulika upamane ucap sira. Nahu qaulika upamane pengucap sira ana qaimun lafat ana qaimun. Ana qaimun kalau dimaknai ana utawi ingsun iku qaimun wong kang ngadeg. Saya berdiri. Wa nahnu qaimuna lan lafat nahnu qaimuna. Wa nahnu lan utawi ingsun akeh ya ini. Ingsun akeh itu kita. Wa nahnu lan utawi ingsun akeh iku qaimuna ngadeg kabeh. Wa ma asbaha dzalika wa ma lan barang asbaha kang nyerupani apa ma dalika ing kono madhkur. Kita lanjut dulu apa dijelaskan dulu.
Lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja. Jelasannya di akhir aja. Wal khabaru lan utawi khabar iku kismani ana rong bagian. Wal khabaru utawi khabar iku kismani rong bagian. Mufradun suwiji khabar mufrad. Mufradun suwiji khabar mufrad wa ghairu mufradin lan khabar ghairu mufrad. Fal mufradu mongko utawi khabar mufrad iku nahwu qaulika. Iku nahwu qaulika kaya ucapan sira Zaidun qaimun, lafaz Zaidun qaimun. Kalau dimanai Zaidun utawi Zaid iku qaimun. Iku qaimun wong kang ngadeg. Wa Zaidani qaimani lan lafaz Zaidani qaimani. Wa Zaidani lan utawi Zaid loro iku qaimani wong kang ngadeg karone. Wa Zaiduna qaimuna lan utawi Zaid akeh iku qaimuna wong kang ngadeg kabeh. Wa ghairul mufradi lan utawi khabar ghairu mufrad iku arba'atu aqsamin ana papat pira-pira bagian. Al jarru wal majruru suwiji jar majrur. Wad darfu lan daraf. Wal fi'lu lan fi'il ma'a fa'ilihi ing dalem sartane fa'ile fi'il. Wal fi'lu lan fi'il ma'a fa'ilihi ing dalem sartane fa'ile fi'il. Wal mubtada'u lan mubtada. Wal mubtada'u lan mubtada ma'a khabarihi ing dalem sartane khabare mubtada. Nahwu qaulika iku nahwu qaulika upamane pengucap sira Zaidun fid dari. Lafaz Zaidun fid dari. Kalau dimaknai apa itu Zaidun fid dari? Zaidun utawi Zaid iku fid dari. Tetep ing dalem omah. Zaidun indaka. Lafaz Zaidun indaka. Zaidun utawi Zaid iku indaka tetep ing dalam sanding ira. Zaidun koma abuhu. Zaidun koma abuhu. Lafaz Zaidun koma abuhu. Zaidun utawi Zaid iku koma wis ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Zaidun utawi Zaid iku koma wis ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Zaidun abuhu qaimun. An lafaz Zaidun abuhu qaimun. Kalau dimaknai Zaidun utawi Zaid iku abuhu utawi bapake Zaid iku qaimun ngadeg. Zaidun abuhu qaimun. Ya, saya ulang maknanya. Zaidun utawi Zaid iku abuhu utawi bapake Zaid iku qaimun ngadeg. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Lafaz Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Kalau dimaknai Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu. Iku jariyatuhu utawi jariyahe Zaid iku dhahibatun. Iku dhahibatun lungo. Jariyah kok lungo ini gimana toh maksudnya? Jariyahnya Zaid lungo maksudnya gimana? Jariyahnya hilang. Nah, gimana maksudnya jariyahnya hilang? Amalnya iki Hangus ya? ya Iya, hangus gak dapat apa gitu. Ya bisa jadi karena ya ria atau apa, nggak ikhlas atau gimana. Nah itu jariyatuhu dhahibatun, jariyahnya lungo. Ya. Baik, kita bahas dari awal bab mubtada wal khabar. Jadi
berkaitan dengan mubtada dan khobar. Ya, ini yang keberapa ini mubtada khobar nih? Yang pertama kemarin apa itu? Yang kemarin pertama apa? Fa'il ya? Fa'il. Terus yang kedua naibul fa'il. Nah, ini yang ketiga ya. 3, 4 mubtada dan khobar. Ya. Jadi apa itu mubtada? Mubtada kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya dengan subjek. Kemudian khobar kalau kita belajar bahasa Indonesia bisa disebut dengan predikat. Iya. Ahmad seorang mahasiswa. Ahmad subjek, seorang mahasiswa predikat. Aminah mahasiswi. Aminah subjek, mahasiswi predikat. Ya. Jadi predikat itu kan tidak harus melakukan pekerjaan. Ya, itu kan namanya subjek predikat. Aminah seorang mahasiswi, Ahmad seorang mahasiswa. Ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dengan dalam bahasa Arab. Jadi mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa al-ari kang sepi dari beberapa amil, baik itu bomso lafziyah, baik itu yang berupa lafaz, baik yang berupa lafaz. Jadi mubtada itu ya isim yang dibaca rofa yang sepi dari tambahan apapun di depannya. Jadi di depannya tidak ada apa-apa. Ya, jadi langsung itu memang berupa kalimat yang kedudukannya sebagai mubtada. Ya, tidak ada amil, yang memasukinya. Wal khobaru, dan yang disebut dengan khobar adalah al ismu al marfu al musnad. Jadi isim yang dibaca rofa yang itu disandarkan kepada mubtada. Ya. Contohnya adalah Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Zaidun qaimun ini susunannya adalah susunan mubtada dan khobar. Ya, susunan mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khobarnya? Qaimun. Zaid berdiri. Ya, Zaid berdiri. Zaidani qaimani. 2 orang Zaid berdiri. Ya. Mana mubtadanya? Zaidani. Mana khobarnya? Qaimani. Nah, jadi yang namanya khobar itu disandarkan kepada mubtada. Kalau mubtadanya Zaidun itu Zaidnya 1, maka khobarnya qaimun itu juga bentuknya 1, tunggal, mufrad. Zaidun qaimun. Kalau mubtadanya itu 2, kemudian mudzakkar juga, maka khobarnya juga harus ngikut, bentuknya juga 2 dan mudzakkar. Zaidani qaimani, bukan Zaidani qaimun lagi, karena pelakunya 2 orang. Jadi Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Zaiduna itu Zaid banyak, jamak. Mau apa mubtadanya berupa jamak dan mudzakkar, maka khobarnya juga bentuk jamak. Qaimuna. Jamak dan mudzakkar juga. Jadi ngikut mubtadanya. Itu khobar. Mubtada terbagi menjadi 2. Ada yang berupa dohir, ada yang berupa domir. Ya. Yang berupa domir itu yang jumlahnya ada 12 itu.
mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai akhir ada 12. Nah, karena ada dua yang sama, huma sama antuma. Kalau itu dihitung satu-satu jumlahnya ada 14. Karena ada yang sama maka dihitung satu sehingga jumlahnya menjadi 12. Kemudian itu untuk yang berupa domir. Nah, kalau berupa domir itu contohnya bagaimana ya? Ana tilmidatun. Ya, ana tilmidatun. Jadi mubtada'nya itu berupa isim domir. Ana tilmidatun. Anti tilmidatun. Anti tolibatun. Anta tolibun. Nah, kayak gitu. Antuma tolibani, antunna tolibatun. Ya, jadi kayak gitu ya. Nih. Wal khobaru isfani, dan khobar itu terbagi menjadi dua juga. Apa? Khobar mufrad sama ghairu mufrad. Ya. Fal mufradu nahu qaulika Zaidun qaimun. Untuk yang khobar mufrad itu contohnya Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Itu termasuk khobar mufrad. Sedangkan khobar yang ghairu mufrad ada 4 bagian. 1. Khobarnya berupa jar majrur. 2. Khobarnya berupa dhorof. 3. Khobarnya berupa fi'il bersama fa'ilnya, ya, jumlah fi'liyah. Kemudian yang keempat, khobarnya berupa mubtada beserta khobarnya atau berupa jumlah ismiyah. Contoh Zaidun fiddari. Zaidun fiddari. Zaidun jadi apa kedudukannya? Jadi mubtada. Fiddari itu sebagai khobar ya. Khobar yang mana kalau kita perinci lagi ini masih bisa kita temukan kedudukannya lagi. Fiddari itu tersusun dari jar majrur. Fi itu adalah huruf jar, ad-dari itu isim yang dijarkan sehingga namanya majrur. Jadi fiddari tersusun dari huruf jar dan majrur. Ya. Khobarnya terdiri dari jar majrur. Karena khobarnya terdiri dari jar majrur, maka ini disebut dengan khobar ghairu mufrad. Jadi istilah mufrad dan ghairu mufrad di sini bukan tunggal dan tidak tunggal dalam artian jumlah 1, 2, 3 itu. Tetapi di sini dalam hal bentuknya masih bisa dirinci lagi enggak? Nah itu. Jadi kalau sampean belajar bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat majemuk. Pernah dengar? Ya. Kalimat majemuk itu kan kalimat yang bertingkat-tingkat itu. Saya orang yang pertama masuk asrama. Saya orang yang pertama masuk asrama. Itu kalimat itu panjang ya. Itu terdiri dari apa itu? Subjek predikat. Cuma predikatnya itu bisa dirinci lagi. Saya orang yang pertama masuk asrama. Orang yang pertama itu subjek lagi. Masuk predikat. Ke asrama keterangan. Jadi subjek predikatnya terdiri dari subjek predikat keterangan. Nah itu namanya kalimat majemuk. Nah itu seperti ini.
seperti ini yang kita bahas ini. Jadi khobarnya itu ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu bisa terdiri dari jar majrur, bisa terdiri dari dzaraf, bisa terdiri dari jumlah fi'liyah, bisa terdiri dari jumlah ismiyah. Nah, ini tadi contohnya zaitun fid dari itu adalah susunan khobar ghairu mufrad yang terdiri dari jar majrur. Kemudian zaitun indaka. Zaitun indaka. Zaitun indaka itu apa ini artinya? Zaitun itu zaid sebagai mubtada, indaka itu sebagai khobar. Sebagai khobar, yang mana khobar di sini masih bisa dirinci lagi. Indaka itu terdiri dari dua kata, inda dan kata gantinya anta. Kata gantinya anta kan ka. Indaka. Ya, jadi indaka ini asalnya dari inda sama anta. Zaitun indaka, zaidun iku tetep ing dalem sanding siro. Zaidun adalah orang yang ada di sebelahmu. Zaidun ada di sampingmu. Nah, kayak begitu. Kemudian zaidun koma abuhu. Zaidun koma abuhu. Ini mana mubtadanya? Zaidun. Mana khabarnya? Koma abuhu. Ya, koma abuhu itu sebagai khobar yang terdiri dari koma sama abuhu. Koma itu adalah fi'il, abuhu fa'il. Nah, ini yang disebut sebagai khobar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah. Ya, berupa jumlah fi'liyah. Zaidun qara'a. Zaidun qara'a abuhu. Zaidun adalah orang yang membaca. Sopo sing membaca? Bapake. Iya, bapake Zaidun. Ya. Kayak gitu. Kalau ini Zaidun adalah Zaidun yang bapaknya telah berdiri. Mana tuh Z? Itu Z yang bapaknya berdiri tuh. Jadi yang ditanya Zaid, yang dijawab bapaknya ya, dengan penjelasan lewat bapaknya itu Z yang bapaknya berdiri itu. Zaidun abuhu qaimun. Ini sama, cuma ini berbeda bentuk jumlahnya. Zaidun itu sebagai mubtada, abuhu qaimun itu sebagai khabar yang kalau dirinci terdiri dari abuhu mubtada, qaimun khabar. Iya, jadi mubtada plus khabar, anaknya khabar adalah mubtada dan khabar lagi. Gitu. Jadi itu khabar ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah. Terus Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun jadi mubtada, jariyatuhu khabar. Khabarnya terdiri dari jariyatuhu dhahibatun. Nah, ini kalau dirinci jariyatuhu sebagai mubtada, kemudian dhahibatun khabarnya. Jadi Zaidun adalah orang yang jariyahnya hangus itu. Ya. Jadi khobarnya berupa jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Ya, jadi mubtada plus khobar. Khobarnya punya anak mubtada dan khobar juga. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan khobar ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad itu Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, itu namanya khobar mufrad. Jadi meskipun bentuknya jamak, Zaiduna qaimuna itu kan jamak ya, tapi itu golongan dari khobar mufrad.
karena nggak bisa dirinci lagi. Ya sudah mandek di situ. Zaiduna qaimuna. Zaid banyak berdiri semua. Ya, jadi tidak bisa dirinci lagi. Seperti contoh-contoh yang tadi. Sampai di sini jelas? Oke. PR buat contoh. Buat contoh terdiri dari khobar, mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Khobar, mufrad dan ghairu mufrad. Berapa? Satu saja. Berarti ada berapa contohnya nanti? Ada 5. Ya ada 5 toh. Loh kok 5? Iya, yang mufrad kan 1. Yang ghairu mufrad ada 4. Berarti 5. 5 ya? Ya, pun. Itu PR sambil belajar. Dikit-dikit saja. Tidak usah banyak-banyak. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, nanti lah ada yang masih bingung, tanya, saling bertanya sambil belajar bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tutup